Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Mungkin ada di antara kita yang dalam sukacita, namun mungkin ada di antara kita yang sedang dalam pergumulan. Di dalam segala kondisi, kita percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Kiranya perenungan hari ini boleh menguatkan iman kita. Mari sebelum kita memulai, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang begitu baik yang menuntun kami sampai hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh berbicara atas diri kami secara pribadi dan boleh menjadi firman yang menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, perenungan firman Tuhan pada hari ini saya beri tema di bawah sayap Tuhan. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini diambil dari Rut pasal 2 ayat 10 sampai 14. Saya akan bacakan bagi kita semua. Rut pasal 2 ayat 10 sampai 14, demikianlah firman Tuhan. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan." Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, siapakah Rut? Dia adalah menantu dari Naomi, namun Rut adalah orang Moab. Setelah kepergian suaminya, Rut punya pilihan untuk tetap tinggal bersama bangsanya. Tetapi Rut bersikeras untuk hidup mendampingi Naomi, mertuanya. Rut ikut bersama Naomi, kembali ke Bethlehem dan tinggal di antara orang Yahudi. Sebagai bangsa asing, apalagi seorang janda, Rut bisa dikatakan sebagai orang yang terpinggirkan. Bahkan bisa saja dia diabaikan, diganggu, dijahati oleh karena status yang dia miliki. Tetapi Allah menjaga Rut. Oleh karena Rut sendiri juga percaya kepada Allah. Ketika dia memaksa untuk ikut Naomi, Rut dengan yakin mengatakan, "Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Meskipun dia tidak tahu secara pasti seperti apa bangsa Israel, tidak mengenal dengan jelas Allah, tetapi dia mau memberi diri percaya kepada Allah yang hidup itu. Di dalam bagian yang kita baca tadi, ketika Rut bertemu dengan Boas, Boas memberikan perhatian dan juga kebaikan kepada Rut. Boas mengatakan, Rut menaruh hidupnya berlindung di bawah sayap Tuhan. Saudara bisa membayangkan seekor burung yang membuka sayapnya untuk melindungi anak-anaknya, sehingga yang di dalam terlindungi dari luar. Seperti itulah gambaran perlindungan Tuhan kepada orang yang menaruh hidup di dalam Tuhan. Tuhan yang rela untuk mengorbankan dirinya menghadapi setiap serangan dari luar, agar orang yang berlindung di bawah kepak sayapnya itu aman. Saudara yang terkasih,
kehidupan yang kita lalui sehari lepas sehari mungkin begitu berat, mungkin begitu melelahkan, mungkin begitu menyayat hati. Ada kehilangan kita alami, ada ketidakmampuan kita sadari. Sampai kita tidak tahu pasti di depan hidup akan seperti apa. Di tengah semua kondisi itu, kepada siapakah kita mau berharap? Bukankah kita punya Tuhan yang siap untuk melindungi kita di bawah kepak sayapnya? Dia yang siap menjaga kita. Dia yang siap memelihara kita. Dia yang tidak menyayangkan dirinya sendiri, yang rela menerima setiap hukuman dosa kita. Bahkan mati di atas kayu salib menggantikan kita agar kita selamat dalam lindungannya. Kepada Dialah Tuhan yang hidup kita dapat berharap, saudara. Kita dapat berlindung di bawah sayapnya. Tuhan kiranya melindungi kita yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa perlindungan Tuhan begitu nyata dalam hidup kami. Meskipun kami tahu Tuhan, terkadang kami tertatih-tatih melangkah dalam hidup. Terkadang banyak cobaan dan tantangan yang kami terima. Tetapi kami mau yakin dan percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang kami bisa percaya di dalam lindungannya. Pemeliharaan Tuhan akan nyata bagi kami. Ketika kami menghadapi semuanya, kami yakin Tuhan tidak meninggalkan kami, tetapi menyertai. Ini doa kami Tuhan, tolonglah agar iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.